Satu dari 5 warga perumahan Rupi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung yang dianiaya tetangganya meninggal dunia Selasa malam. Korban bernama Muhammad Firdaus meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 hari di rumah sakit. Istri, 2 anak, serta seorang cucunya masih dirawat di rumah sakit. Menurut keluarganya, Rabu siang, korban Muhammad Firdaus meninggal akibat menderita luka di kepalanya. Korban dianiaya senjata tajam oleh Sutrisno, tetangganya yang kini telah ditangkap polisi. Malam itu sekitar jam 11-an di rumah sakit Manuel. Terus belum menjalani operasi apa gimana? Itu masih di ICU sih, masih di ICU. Masih di ICU, masih dalam perawatan sih. Belum menjalani operasi Belum menjalani operasi. Penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu malam lalu. Tersangka yang membawa senjata tajam mengamuk dan menyerang sekeluarga tetangganya. 5 orang kritis, termasuk 1 diantaranya balita, dilarikan ke rumah sakit. Penyebab penyerangan tersangka sakit hati saat bertanya ke salah satu korban tidak ditanggapi. Tersangka Sutrisno kemudian ditangkap sekitar 7 jam kemudian saat bersembunyi di sebuah semak belukar bantaran sungai yang tak jauh dari rumahnya. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Polri dan komunitas penyelam mengibarkan bendera merah putih di dalam laut Pahawang, Pesawaran, Rabu pagi. 77 bendera dikibarkan di dalam laut dan sebagian di atas permukaan laut di 2 lokasi di laut ini. Bendera dikibarkan di tiang yang ditancapkan di dasar laut. Pengibar bendera mengiringi detik-detik proklamasi. Kegiatan ini bagian dari simbol kesuksesan TNI Angkatan Laut dalam menjaga bahari tanah air. Kita melaksanakan pengibaran bendera di bawah air dan di atas air yang kita laksanakan secara serempak. Makna dari 77 kita maknai dengan pengibaran merah putih di 77 tempat lokasi. Khususnya untuk Brigif 4 kita laksanakan di 2 spot. Pengibaran bendera di bawah laut ini dilaksanakan serentak di tanah air dari Sabang hingga Merauke yang melibatkan 886 penyelam. Pengibaran bendera di hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Bandar Lampung melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di lapangan Saburai, Tanjung Karang Pusat. Pengibar bendera adalah pelajar SMA dan SMK di Bandar Lampung. Petugas upacara lainnya dari Tentara Kodim 0410 dan Polisi Polresta Bandar Lampung. Tegap, maju. Inspektur Upacara Eva Dwiana mengatakan, masyarakat Bandar Lampung diperbolehkan merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, namun harus menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Dengan temanya Bandar Lampung hebat, Bandar Lampung menuju global. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini dengan tema yang sama semua seluruh Indonesia, apalagi Bandar Lampung sudah melakukan untuk masalah vaksin, masalah kesehatan, masalah ekonomian, masalah infrastruktur, masalah keagamaan, semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Upacara HUT ke-77 RI di lapangan Saburai ini juga menghadirkan para mantan pejuang Indonesia atau veteran. Nyata. Nah, kalau sudah kami ini kan kelanjutan meneruskan Legion Veteran
yang perjuangan tertentu, Mas. Trikora, Duikora, Baiklah hadirin, kita Timur yang lihat bersama pertama. dan kita saksikan Dan yang kesini juga, Mas, yang kesini. Ibu Endang Maria SPD. Usai upacara kemudian dilanjutkan pawai budaya dan beragam lomba yang menghadirkan masyarakat sebagai pesertanya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Lari biasa aja, jalan aja, lari. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia juga digelar di lapangan Sukung, Kota Bumbi, Lampung Utara, Rabu pagi. Peserta upacara melibatkan Forkopimda, veteran, dan masyarakat. Bupati Lampung Utara Budi Utomo sebagai inspektur upacara. Ia mengajak masyarakat meningkatkan kerukunan dan keamanan. Daerah yang aman adalah modal utama untuk mendatangkan investor yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena yang kita harapkan agar kebersamaan dalam uang negara kita bersama, kemudian persatuan dan kesatuan kita. Untuk Kabupaten Lampung Utara, Pak Bupati, apakah sudah merdeka, Pak Bupati? Merdeka dalam artian yang sebenarnya kita sudah merdeka. Dalam artian hal-hal lain mungkin ada juga yang masih ditingkatkan. Usai menggelar upacara di lapangan Sukung, Forkopimda kemudian bertolak ke gedung DPRD Lampung Utara untuk mengikuti secara virtual upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Semangat juang di kemerdekaan Republik Indonesia ini, semangat kemajuan Lampung Utara juga. Karena hadirnya semua itu lengkap, itu yang kita harapkan. Sepakat untuk merajut kebersamaan, memajukan Lampung Utara ini lebih cepat gitu. Artinya ada hal-hal yang harus kita selesaikan bersama, yaitu tanggung jawab pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif. Sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Buton, Sulawesi Tenggara. Tema Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sejumlah pelajar yang menjadi peserta upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Simpang Pematang Besuji, Rabu pagi pingsan. Mereka sakit karena cuaca saat upacara cukup panas dan sebagian karena belum sarapan. Mereka yang pingsan dievakuasi dengan tandu dan dibawa ke puskesmas. Meski ada beberapa yang sakit, upacara tetap diselesaikan dengan sukses. Di pagi kan kita sudah mulai baris, jadi kebanyakan dari peserta anak-anak SD yang mungkin kelelahan, jadi banyak yang fisiknya lemah, Pak, yang pingsan. Ada berapa yang pingsan tadi? Kira-kira kurang lebih ada puluhan, Pak, cuman dari tadi pagi kan dari pihak medis sudah standby, jadi langsung ada penanganan dari pihak medis. Setelah upacara, para pelajar kemudian menggelar pawai budaya dan aneka lomba yang sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.